Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati, yang terhormat Ibu Hayati Zahrah MPDI selaku pemateri pada siang hari ini, para mahasiswa-mahasiswi Sekolah Surabaya. Alhamdulillah kita memasuki materi yang ketiga sebenarnya, ini meloncat duluan maksudnya. Jadi nanti akan disampaikan oleh Bu Zahra. Perlu kita ketahui semuanya, Bu Zahra ini berkarir di Sekolah mulai dari dosen. Setelah itu beliau menjadi sekretaris jurusan PAI dan PGRI. Setelah itu beliau menjabat sebagai Kaprodi. Setelah itu beliau menjabat Wakil Ketua 2. Tepuk tangan Bu Zahra. Jadi sebagai seorang dosen sudah melejit sampai titik atas ya. Jadi memang dimulai dari bawah sekali dosen. Ya, pada sore hari ini nanti akan disinggung. Jadi bagaimana sih penyusunan laporan KKN itu, yang sebisanya, yang penting dikerjakan. Tentu dengan mekanisme yang sudah disepakati. Kalau sudah seperti itu, nanti untuk jelasnya akan dijelaskan oleh Bu Zahra. Saya hanya mengantarkan saja bahwa beliau ini sudah sangat-sangat senior, sudah sangat paham betul bagaimana cara mengelola penyusunan laporan. Bahwa beliau ini juga seorang penulis yang bukunya sudah beredar kemana-mana. Selain itu, kalau saya takut bicara. Jadi beliau ini adalah penulis beberapa buku kata melalui, kayak saya buku bukunya. Di antaranya adalah pengelolaan kelas sama-sama. Jadi ada beberapa yang saya tahu karena memang di beberapa itu tuh daftar pustaka ada yang sudah memakai nama beliau. Jadi sudah dibuat rujukan untuk skripsi dan lain-lain. Nah itu sudah ada rujukan dari beliau ini. Jadi beliau ini selain sebagai dosen juga sebagai penulis buku. Tentunya buku untuk pegangan mahasiswa-mahasiswa di luar sana dan di sini. Oleh karenanya, mari kita dengarkan seksama. Nanti kalau ada pertanyaan ataupun kritikan ataupun yang lainnya bisa langsung ditanyakan setelah selesai pemaparan dari Zahra. Kepada Ibu Zahra dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Pak Imas Diawat MH selaku beraktif pada sesi sore hari ini, dan juga saudara-saudara peserta KKN dari Prodi PAI, PGRI, dan HK yang sangat saya banggakan. Syukur alhamdulillah pada siang menjelang sore ini kita masih bisa duduk manis di sini ya. Kalau Bu Zahra udah kecil ini terangkit ya, minta maaf. Pak Imas dari mana sih? Waduh, langsung saya terbang ini tadi. Ini nggak nampak ini kayaknya. Terlalu ini Pak, sagingannya Pak. Ya baik, untuk mempersingkat waktu karena tadi kepotong ya. Jadi harusnya dimulai jam 1, tapi kemudian mulia tadi ya. Jadi
Ini juga adanya Pak Nasiri, saya minta ke Pak Nasiri karena saya sudah kecil-kecil di Pak Ari ini ya. Baik, untuk laporan ya, bicara ke bagian laporan. Jadi memang KKN ini adalah merupakan satu kegiatan yang bersifat interkurikuler yang harus diikuti. Jadi harus itu kan wajib ya, wajib. Jadi kalau seandainya tahun ini belum bisa mengikuti salah satu dan lain hal, maka harus diikuti pada tahun yang akan datang. Jadi LDKM, OSPEK, PPL, KKN itu adalah sebagai salah satu prasyarat untuk bisa mengikuti ujian proposal nanti dan ujian skripsi. Jadi memang ada tahap-tahapannya seperti itu. Dan kebetulan saya mendapatkan tanggung jawab untuk menyampaikan laporan KKN. Satu hal yang harus kita ketahui bahwa di dalam PPL maupun KKN ya, ada mutu yang harus sampean perhatikan. Tulis apa yang sampean kerjakan apa yang sampean tulis. Artinya apa? Harus ada hitam di atas putih. Sampai menyusun program, melakukan program macam-macam, tapi nggak ada di program kerjanya, ya nggak akan terbaca oleh masyarakat. Jadi Pak Zulman menyampaikan bahwa KKN itu ya sama kuliah, cuma tempatnya di masyarakat. Inilah saatnya saudara sebagai bagian dari masyarakat yang nantinya akan kembali kepada masyarakat membuktikan operasi ini cocok besok kembali ke masyarakat. Itu ya, paling nggak selama 5 semester ya Pak ya. 5 semester sampai sudah mendapatkan teori-teori dan sekarang tinggal aplikasinya, prakteknya. Kalau KKN di masyarakat, kalau PPL nanti di sekolah. Baik, saya langsung ke laporan. Sudah bukunya sudah? Coba dibuka. Laporan itu yang bagian akhir ya. Misalnya nggak pakai ini, sudah langsung ini aja. Jadi di akhir itu, akhir sendiri halaman 14. Ini simpel sekali. Pak Imas tadi mengatakan saya menulis buku. Satu di antaranya biasanya itu pedoman PPL KKN itu saya yang buat. Dan saya jujur, saya melihat tadi juga bingung Pak. Ada beberapa bagian, ini kan perbaikan dari yang sudah kemarin-kemarin dipakai ya. Itu ternyata ada banyak yang kepotong. Dan sudah saya tambahkan yang buku yang sebelumnya. Coba yang PAI ada di psikologi belajar, kuliah psikologi belajar PAI, sudah saya kirim filenya. Ini nanti bisa dibawa per grup ya. Ada 3 kelompok ya, bisa nanti membawa ini. Yang PGMI ada di perkuliahan PGMI, di filenya sudah saya kirim. Ini kalau di print seperti ini, saudara akan bisa membuat laporan kalau sudah tahu program kerjanya apa. Tuh ya, coba di file, coba bisa dibuka jadi di samping ya, antara file yang di HP sama yang di buku ya. Kalau mulai halaman 11 itu kan depan ya. Depan 11, 12, tinggal menyesuaikan grupnya 13. Nah ini poin kita itu ada di halaman 14 ya. File yang saya kirim palingnya nanti bisa untuk mengisi mulai dari itu ya, profil masyarakat itu ada di sini ya. Di sini tertulis ada program, harusnya ada program harian dan mingguan. Sampai enak loh ya, KKN-nya cuma dalam tanda petik 1 bulan. Pak Imas berapa bulan? 1 bulan. Oh. Ya. Saya dulu PPL aja 3 bulan PPL itu. KKN 2 bulan kalau nggak salah. Ya,
Jadi tolong dipakai acuan dari file yang saya kirim sama yang ini ya, biar untuk mudah. Bu kok langsung jojok, iya langsung jojok, cepat mari gitu ya. Karena sini sudah penuh tugas ya. Jadi untuk pendahuluan latar belakang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Yang terhormat Ibu Hayati Zahra MBDI selaku pemateri pada siang hari ini, para mahasiswa-mahasiswi Sekolah Surabaya. Alhamdulillah kita memasuki materi yang ketiga sebenarnya, ini meloncat duluan maksudnya. Jadi nanti akan disampaikan oleh Bu Zahra. Perlu kita ketahui semuanya, Bu Zahra ini berkarir di Sakaruna mulai dari dosen. Setelah itu beliau menjadi sekretaris jurusan PAI dan PGMI. Setelah itu beliau menjabat sebagai Kaprodi. Setelah itu beliau menjabat wakil ketua 2. Tepuk tangan Bu Zahra. Jadi sebagai seorang dosen sudah melejit sampai titik atas ya. Jadi memang dimulai dari bawah sekali dosen. Ya, pada sore hari ini nanti akan disinggung. Jadi bagaimana sih penyusunan laporan KKN itu, yang sebisanya, yang penting dikerjakan. Tentu dengan mekanisme yang sudah disepakati. Kalau sudah seperti itu, nanti untuk jelasnya akan dijelaskan oleh Bu Zahra. Saya hanya mengantarkan saja bahwa beliau ini sudah sangat-sangat senior, sudah sangat paham betul bagaimana cara mengelola penyusunan laporan. Bahwa beliau ini juga seorang penulis yang bukunya sudah beredar kemana-mana. Selamat kok gak percaya sama takut bicara. Jadi beliau ini adalah penulis beberapa buku, kata lali, kayak saya nyebut bukunya. Di antaranya adalah pengelolaan kelas kalau nggak salah. Ya, Bu. Jadi ada beberapa yang saya tahu karena memang di beberapa itu tuh daftar pustaka ada yang sudah memakai nama beliau. Jadi sudah dibuat rujukan untuk skripsi dan lain-lain. Nah itu sudah ada rujukan dari beliau ini. Jadi beliau ini selain sebagai dosen juga sebagai penulis buku. Tentunya buku untuk pegangan mahasiswa-mahasiswa di luar sana dan di sini. Oleh karenanya, mari kita dengarkan seksama. Nanti kalau ada pertanyaan ataupun kritikan ataupun yang lainnya bisa langsung ditanyakan setelah selesai pemaparan dari Zahra. Kepada Ibu Zahra dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Pak Imas Setiawan MH selaku pendamping pada sesi sore hari ini, dan juga saudara-saudara peserta KKN dari Prodi PAI, PGRI, dan HK yang sangat saya banggakan. Syukur alhamdulillah pada siang menjelang sore ini kita masih bisa duduk manis di sini ya. Kalau Bu Zahra udah kecil ini berangkit ya, minta maaf. Pak Imas terima kasih, waduh langsung saya terbang ini tadi. Ini nggak nampak ini kayaknya.
Terlalu ini Pak, sagingannya Pak. Ya, baik. Untuk mempersingkat waktu karena tadi kepotong ya, jadi harusnya dimulai jam 1, tapi kemudian mulia jadi ya. Jadi ini juga harusnya Pak Nasiri, saya minta ke Pak Nasiri karena saya sudah kecil di Pak Amin ini ya. Baik, untuk laporan ya, bicara ke bagian laporan. Jadi memang KKN ini adalah merupakan satu kegiatan yang bersifat intrakurikuler yang harus diikuti. Jadi harus itu kan wajib ya, wajib. Jadi kalau seandainya tahun ini belum bisa mengikuti karena satu dan lain hal, maka harus diikuti pada tahun yang akan datang. Jadi FDKM, OSPEK, PPL, KKN itu adalah sebagai salah satu prasyarat untuk bisa mengikuti ujian proposal nanti dan ujian skripsi. Jadi memang ada tahap-tahapannya seperti itu. Dan kebetulan saya mendapatkan tanggung jawab untuk menyampaikan laporan KKN. Satu hal yang harus kita ketahui bahwa di dalam PPL maupun KKN ya, ada mutu yang harus sampean perhatikan. Tulis apa yang sampean kerjakan apa yang sampean tulis. Artinya apa? Harus ada hitam di atas putih. Sampai menyusun program, melakukan program macam-macam, tapi nggak ada di program kerjanya, ya nggak akan terbaca oleh masyarakat. Jadi Pak Zuma menyampaikan bahwa KKN itu ya sama kuliah, cuma tempatnya di masyarakat. Inilah saatnya saudara sebagai bagian dari masyarakat yang nantinya akan kembali kepada masyarakat membuktikan operasi ini cocok besok kembali ke masyarakat. Itu ya, paling nggak selama 5 semester ya Pak ya. 5 semester sama sudah mendapatkan teori-teori dan sekarang tinggal aplikasinya, prakteknya. Kalau KKN di masyarakat, kalau PPN nanti di sekolah. Baik, saya langsung ke laporan. Sudah bukunya sudah? Coba dibuka. Laporan itu yang bagian akhir ya. Misalnya nggak pakai ini, sudah langsung ini aja. Jadi di akhir itu akhir sendiri halaman 14. Ini simpel sekali. Baik Mas tadi mengatakan saya menulis buku. Satu di antaranya biasanya itu pedoman PPL KKN itu saya yang buat. Dan saya jujur, saya melihat ini tadi juga bingung Pak. Ada beberapa bagian, ini kan perbaikan dari yang sudah kemarin dipakai ya. Itu ternyata ada banyak yang kepotong. Dan sudah saya tambahkan yang buku yang sebelumnya. Coba yang PAI ada di psikologi belajar, kuliah psikologi belajar PAI, sudah saya kirim filenya. Ini nanti bisa dibawa per grup ya. Ada 3 kelompok ya, bisa nanti membawa ini. Yang PGMI ada di perkuliahan PGMI, di filenya sudah saya kirim. Ini kalau di print seperti ini. Saudara akan bisa membuat laporan kalau sudah tahu program kerjanya apa. Tuh ya. Coba di file, coba bisa dibuka jadi disanting ya, antara file yang di HP sama yang di buku ya. Kalau mulai halaman 11 itu kan depan ya, depan 11, 12, tinggal menyesuaikan grupnya 13. Nah ini poin kita itu ada di halaman 14 ya. File yang saya kirim palingnya nanti bisa untuk mengisi mulai dari itu ya, profil masyarakat itu ada di sini ya. Di sini tertulis ada program, harusnya ada program harian dan mingguan. Sampai enak loh ya, KKN-nya cuma dalam tanda petik 1 bulan. Pak Imas berapa bulan ya? 1 bulan. Oh.
aja 3 bulan PPN itu. KKN 2 bulan kalau nggak salah. Ya. Jadi tolong dipakai acuan dari file yang saya kirim sama yang ini ya, biar untuk mudah. Bu kok langsung jojok, iya langsung jojok, cepat mari gitu ya. Karena sini sudah penuh tugas ya. Jadi untuk pendahuluan latar belakang